Kalau namanya YouTuber sedang melakukan sesuatu ini alasannya dipertanyakan beneran atau ini cuman sekedar konten. Dan rumah ini sepertinya akan dibeli di pertengahan tahun 2022 ini nanti. Dan melihat kesempatan ini, sepertinya Tuhan ini menurunkan rezeki lebih awal daripada yang direncanakan. Semua orang yang ada di sekitarnya bahwa dia sudah siap dan dia akan menjadi the next Atta Halilintar yang berikutnya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Beberapa hari yang lalu, Thorik Halilintar diantarkan oleh Atta Halilintar melihat 3 rumah yang sedianya akan dibeli oleh Thorik. Nah, apakah ini benar untuk rumahnya atau rumahnya nanti saat bersama dengan Fuji saat mereka menikah nanti? Dan apakah mereka akan menikah nanti? Nah, ini akan jadi pertanyaan karena seperti biasa. Kalau namanya YouTuber sedang melakukan sesuatu ini alasannya dipertanyakan beneran atau ini cuma sekedar konten. Nah, kita akan langsung lihat dengan kartu saya apa yang akan mereka lakukan. Apakah ini memang benar direncanakan untuk rumah tofu nanti? Yuk kita akan lihat. Dan di sini dengan kartu saya, kita akan melihat kartu pertama yang akan menguak bahwa The Seven of Wands menunjukkan bahwa ini sebenarnya adalah dia sedang mencari rumah, bukan sekedar konten. Dan kita harus tahu bahwa namanya YouTuber nggak akan bela-belain membuat konten pura-pura cari rumah padahal nggak. Jadi bisa dipastikan ini memang sedang mencari rumah. Dan ini semua terjadi karena Thorik ini mengidolakan atau melihat Atta Halilintar sebagai role modelnya. Seseorang yang akan dia ikuti, dan kesuksesan Atta ini dimulai saat dia ini tinggal sendiri, mencoba untuk mandiri, dan dari situ semua usahanya berkembang. Dari sinilah saya melihat bahwa Thorik Halilintar melihat langkah berikutnya untuk masa depannya adalah dengan memiliki rumah sendiri dan tinggal di rumah tersebut. Ini adalah satu hal yang mungkin bisa kalian tiru, yang kalian selama ini merasa hidup kalian stuck dan nggak bisa maju walaupun pekerjaan sudah lumayan, penghasilan juga besar, tapi kenapa tidak menjadikan sesuatu yang membuat kalian ini melompat lebih jauh dari kondisi berikutnya adalah karena mungkin kalian masih tinggal bersama orang tua kalian. Tapi kita akan lihat juga bahwa Thorik Halilintar di sini juga ingin dianggap sebagai seseorang yang memiliki pendirian sendiri, memiliki jalannya sendiri, dan dia juga nggak mau dianggap meniru abangnya ini. Walaupun menjadikan role model, dia tahu bahwa apapun yang nanti dia ambil, ini adalah sesuatu yang menjadi keputusannya. Ini dari obrolan di mana Atta mengatakan bahwa ya udah cari rumah dulu aja, nggak langsung besar. Dulu abang juga nyari rumah yang kecil dulu yang ada, terus kemudian nanti berkembang menjadi rumah yang lebih besar. Nah, tapi memang akhirnya hal seperti inilah yang membuat Thorik di sini merasa jalan ini harus dia ikuti, dan rumah ini sepertinya akan dibeli di pertengahan tahun 2022 ini nanti. Ini semua juga merupakan saran dan juga apa yang dilihat bahwa Thorik ini ingin memunculkan brand dirinya sendiri. Jika Atta Halilintar, AHA itu sudah ada, nah Thorik Halilintar ini sepertinya akan meluncurkan brand atau brand image-nya sendiri. Sesuatu yang akan merupakan hasil karya yang mencerminkan siapa dirinya, dan tentu saja dia harus memiliki distintifikasi atau perbedaan dari abangnya, tapi juga tetap masih membawa gen Halilintar yang ada di dalam dirinya. Ini adalah satu yang ingin dia tekankan di tahun ini, dan mungkin ada seseorang yang menyarankan hal seperti ini dan Thorik mengikutinya. Sebenarnya hal ini sudah lama direncanakan. Melihat bahwa Atta di sini yang sangat agresif dengan bisnisnya, semua dimulai dari nol dan dimulai dengan sendiri, maksudnya tidak ada nebeng atau KKN dengan orang-orang yang lain. Ini sebenarnya dirintis dari nol oleh Atta, dan Thorik melihat hal ini, walaupun akhirnya dia merasa bahwa dengan dibantu kakaknya ini akan menjadi lebih mudah dan lebih baik, tapi dia juga ingin melakukan sesuatu ini dengan upaya dan usahanya sendiri. Dan rencana ini sebenarnya akan dilakukan, cuman sepertinya akan dilakukan saat usia nanti 25 tahun. Tetapi ini sepertinya dipercepat karena dia berjumpa dengan Fuji dan melihat kesempatan ini. Sepertinya Tuhan ini menurunkan rezeki lebih awal daripada yang direncanakan. Gimana menurut kalian? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini
dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan jika ini terjadi, kadang-kadang kita memang akhirnya harus memfast forward hal itu tadi dan membuat semuanya ini menjadi harus lebih cepat daripada rencana kita. Mungkin juga kita akan memandang sesuatu dan banyak hal ini berbeda dengan sebelumnya. Nah, ini juga satu hal yang mungkin membuat kalian ini stuck, baik dalam cinta maupun dalam pekerjaan dan keuangan, adalah karena kita memandang hal tersebut sama seperti masa lalu. Sama seperti saat kita masih kuliah, saat awal bekerja, padahal uang, cinta, kemapanan, dan hal-hal yang lainnya memiliki pengertian yang berbeda jika kita tinjau dari perspektif yang berbeda. Dan berbanding lurus dengan usia bertambah, maka perspektif itu harus di-adjust. Dan ini yang terjadi di mana Thorik ini harus segera menyusun timnya, menyusun kerajaannya, membuktikan kepada dunia dan semua orang yang ada di sekitarnya bahwa dia sudah siap dan dia akan menjadi the next Atta Halilintar yang berikutnya. Dan di tahun ini adalah tahun bersejarah di mana Thorik Halilintar akan merilis brand image-nya, menunjukkan siapa dirinya. Mungkin ada AHA versi Thorik Halilintar, Toha. Enggak juga dah. Kalau Toha kan kesannya kayak agamis banget ya. Ini akan ada sesuatu yang akan muncul di tahun ini. Brand image yang juga akan mungkin nanti sekuat Atta Halilintar. Kenapa saya bilang sekuat dan bahkan lebih besar? Karena ini didukung oleh AHA yang memang sudah established sebelumnya. Thorik ini akan meneruskan legacy yang dimiliki oleh kakaknya. Jika kemarin Atta Halilintar ini menunjukkan pasangan muda yang menuju ke pernikahan, maka sepertinya ini estafetnya diberikan kepada Thorik. Dan Atta Halilintar menuju ke family oriented business atau family oriented content. Nah, di mana Thorik Halilintar akan menggantikan untuk gumus-gumusan bersama dengan Fuji, bersama dengan Onti di sini. Dan ini semua pasti akan berjalan lancar karena didukung oleh banyak orang yang menyayanginya di sekitarnya. Dan tidak hanya itu, sepertinya langkah yang diambil oleh Thorik ini akan 2 kali lebih banyak karena dia juga akan memikirkan sesuatu yang akan inline dengan bisnis Fuji nanti. Kalau dulu saat Atta dan Aurel ini berjumpa, keduanya memiliki sesuatu yang sudah mereka perjuangkan. Tapi kalau Thorik dan Fuji, ini Thorik akan lebih banyak assisting Fuji, dan Fuji juga akan bisa memberikan banyak hal untuk mendukung Thorik karena kita melihat bahwa Thorik ini bucin dan Fuji itu lebih bisa mendengarkan dan mengarahkan Thorik ini kemana, walaupun usianya jauh lebih muda. Dan di sini nanti akan jadi pembuktian bagaimana bisnis mereka ini akan berkembang dimulai dari tahun 2022 ini. Bisnis apa yang akan mereka jalani? Saya pikir bisnis-bisnis seperti bisnis fashion dan daily care ini adalah bisnis yang akan mereka jalani nanti. Dan ini akan menjadi satu bisnis yang semakin besar menggurita, bahkan bisa berpotensi lebih besar dari bisnis yang dimiliki oleh Atta dan Aurel sekalipun. Nah, kita akan lihat, kita jadi saksinya kedua anak muda ini akan melakukan apa. Nah, untuk kalian semua yang bertanya tentang bisnis kalian, silakan hubungi nomor di bawah ini agar saya bisa membacakan kartu yang paling tepat untuk langkah ke depan kalian akan seperti apa, atau percintaan kalian kira-kira sudah mendapatkan atau belum. Di tahun 2022 ini kira-kira siapa yang akan jadi pasangan kalian? Apakah mereka jodoh kalian atau bukan? Dan ini semua akan berjalan sangat-sangat cepat, terutama saat Ramadan nanti, di mana semua ini akan bertumpuk. Seakan-akan mereka ini membutuhkan waktu lebih lama daripada 24 jam dalam 1 hari untuk bisa melakukan ini. Dan ini semua harus dimulai dari sebuah base camp di rumah Thorik ini tadi. Bahkan sangat memungkinkan jika ternyata nanti embrio di mana bisnis Fuji pun akan dihasilkan di situ juga. Ini memungkinkan juga loh, karena mereka berdua ini sepertinya akan collab tidak hanya dalam urusan perasaan, tapi juga prestasi dan juga karya mereka di kedepan nanti. Dan ini adalah sebuah peluang yang memang ini bukan man-made, ini sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Sama seperti Lesti dan Rizky Bilar yang akhirnya ketemu di sebuah acara dan terus kemudian mereka bersatu untuk selama-lamanya. Fuji dan Thorik ini juga dipersatukan oleh Sang Maha Kuasa. Dan mereka sepertinya melihat ini adalah sebuah peluang yang tidak akan disia-siakan, dilakukan dengan sangat positif karena didukung oleh orang-orang se-Indonesia, dan melihat bahwa environment dan ekosistem mereka semuanya ini sangat mendukung. Saya lihat ini akan jadi satu bisnis yang besar dan menjadi tambahan lagi anak-anak muda berprestasi di Indonesia, akan menginspirasi anak muda yang lainnya yang lebih banyak untuk bisa melakukan hal yang terbaik untuk mereka, keluarga, bangsa, dan negara mereka. Nah, seperti biasa, saya ingatkan sekali lagi, silahkan hubungi nomor di bawah ini jika kalian ingin mendapatkan bacaan kartu untuk mengetahui alternatif masa depan terbaik yang bisa kalian dapatkan. Dan sampai itu terjadi, sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.